Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nisana Putri Ramadhani dengan NPM 2214015144 dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang identifikasi makhluk hidup. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang mampu mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan mampu berkembang biak untuk melestarikan dirinya. Dalam biologi, suatu makhluk hidup atau organisme ini berasal dari bahasa Yunani yaitu organimius, yang berarti setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Semua organisme memiliki sel sebagai unit terkecil, dan organisme diklasifikasikan berdasarkan taksonomi atau takson dan dibentuk dari beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok manusia, kelompok hewan, dan kelompok tumbuhan. Dan juga fungi yang multiseluler atau mikroorganisme yang uniseluler seperti protista, bakteri, dan archaea. Dan semua jenis makhluk hidup tersebut atau organisme ini mampu melakukan reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, pemilihan diri, dan beberapa bentuk respon terhadap rangsangan. Adapun ciri-ciri dari makhluk hidup adalah makhluk hidup dapat bernapas, dapat bergerak, dapat berkembang biak atau reproduksi, dapat tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan dan air sebagai nutrisi, dan melakukan ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Juga makhluk hidup menerima atau memberi respon atau iritabilitas atau peka terhadap rangsangan, dan makhluk hidup beradaptasi dan mampu tumbuh di lingkungannya. Kemudian, adapun contoh makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama manusia. Manusia adalah spesies primata yang berasal dan tinggal di bumi sebagai populasi yang tersebar. Nah, persebaran populasi ini paling luas dan dicirikan dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua itu ada hewan atau binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Lalu yang ketiga itu ada tumbuhan. Nah, tumbuhan adalah organisme eukariota yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Klasifikasi makhluk hidup ini akan selalu berkaitan tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk mengidentifikasi makhluk hidup akan selalu berkaitan tentang klasifikasi makhluk hidup. Dengan ini, apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimiliki, dan juga bertujuan untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki tersebut, dan mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup yang lain, dan juga untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Dengan ini, contoh taksonomi itu terdiri dari yang tertinggi sampai ke yang terendah, yaitu ada di kingdom atau kerajaan, divisi untuk tumbuhan, filum untuk hewan, kelas itu kelas, ordo itu bangsa, famili itu suku, genus itu marga, dan spesies adalah jenis. Nah, sebagai contoh, itu ada taksonomi dari bunga bougainville atau bunga kertas. Itu ada kingdomnya itu Plantae, divisinya itu Magnolipita, kelasnya itu Magnoliopsida, kemudian ordonya itu Caryophyllaceae, kemudian familinya itu Nyctaginaceae, kemudian familianya itu Nyctaginaceae, kemudian genusnya itu Bougainvillea, dan spesiesnya itu Bougainvillea spectabilis Wild. Pertama, kita akan membahas tentang tumbuhan. Tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, tumbuhan mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk melakukan fotosintesis. Tumbuhan ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada yang pertama tumbuhan dikotil, dan yang kedua tumbuhan monokotil. Tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang,
bercabang, berkambium, bagian ujung akar tidak memiliki pelindung, dan daunnya melebar dengan tulang daun menyirip atau menjari. Kemudian yang kedua, tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil memiliki akar serabut, batang tidak bercabang, batang tidak berkambium, bagian bunga kelopak, mahkota, dan benang sari berjumlah 3 atau kelipatan 3, dan daunnya memanjang dengan tulang daun yang sejajar. Tumbuhan dikotil atau tumbuhan berbiji belah atau berkeping dua adalah segolongan tumbuhan berbunga yang memiliki ciri khas yang sama dan memiliki sepasang daun lembaga. Nah, daun lembaga ini terbentuk sejak dalam tahap biji, sehingga biji sebagian besar anggotanya bersifat mudah terbelah dua. Nah, adapun contoh tumbuhan dikotil itu ada mangga, jambu biji, bunga bougainville atau bunga kertas, dan bunga matahari. Tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil atau tumbuhan yang berbiji tunggal memiliki sepasang keping biji atau kotiledon dalam embrio benih. Nah, tumbuhan yang hanya memiliki satu keping biji yang saat sedang berkecambah biji tumbuhan monokotil tidak membelah. Adapun contoh tumbuhan monokotil itu ada jagung, pisang, dan lidah mertua. Nah, kemudian kita akan membahas tentang hewan. Hewan atau binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Kemudian, hewan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang dengan kerangka internal, bentuk tubuh simetris bilateral, otot yang melekat pada tulang, sistem peredaran darah yang tertutup, dan alat pernapasan pada paru-paru atau insang yang memiliki jantung ventral dengan 2-4 ruang. Kemudian yang kedua ada hewan avertebrata. Nah, hewan ini tidak memiliki tulang belakang dan kerangka internal berada di luar tubuh. Multiselular, tidak memiliki dinding sel, dan absennya sistem tulang yang kompleks. Dengan ini cenderung hewan yang avertebrata ini berukuran kecil. Kemudian organ tubuh lebih sederhana dibanding hewan vertebrata dan alat pernapasannya menggunakan kulit atau trakea. Adapun hewan vertebrata ini merupakan subfilum dari Chordata yang mencakup semua jenis hewan yang memiliki tulang belakang, yang tersusun dari semua jenis ikan, amfibi, reptil, burung, serta hewan menyusui atau mamalia. Adapun contoh hewan vertebrata ini ada kucing, tupai, rusa, burung geraja, katak, dan burung walet. Kemudian kita akan membahas tentang hewan avertebrata atau yang disebut dengan intervertebrata. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan terbagi atas beberapa golongan, yaitu filum Protozoa, Porifera, Arthropoda, Palihelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Coelenterata, Mollusca, dan Echinodermata. Contoh hewan avertebrata ini biasanya dari golongan serangga seperti kupu-kupu, capung, dan belalang. Ada aspek kehidupan makhluk hidup. Ini berasal dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Yang pertama ada individu. Individu sebagai unit terkecil sebagai satuan tunggal yang membangun kehidupan dalam bentuk makhluk. Contohnya seekor kelinci, seekor tupai, sebuah pohon kelapa, sebuah pohon palem, dan lainnya. Populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu suatu spesies makhluk hidup yang sama, yang memiliki potensi saling antar individu. Contohnya populasi katak, populasi ular, populasi ikan, populasi padi, dan lainnya. Ada komunitas. Komunitas adalah beberapa populasi makhluk hidup yang bersama-sama dalam suatu tempat yang sama. Contohnya populasi semut, populasi ulat, populasi rayap yang ada di dalam suatu pohon. Ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan dari komunitas makhluk hidup mengenai faktor biotik maupun faktor abiotik. Contohnya ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem sungai, ekosistem danau, dan lainnya. Kemudian ada juga biosfer. Nah, biosfer ini adalah lingkungan yang dibentuk oleh keseluruhan ekosistem yang ada di bumi. Contohnya planet bumi atau semua yang terdapat di permukaan bumi. Nah, jadi keseluruhan dari aspek kehidupan makhluk hidup tersebut dapat
bentuk suatu individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer karena saling berinteraksi dengan faktor biotik dan abiotik. Oke guys, sekian penjelasan materi tentang identifikasi makhluk hidup yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.